Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari, man sarrahu ayyabsutalahu fi rizkihi, barang siapa yang ingin, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala lapangkan rizkinya, wa yunsa'ulahu fi atharihi, dan ingin Allah panjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis asy-syarif, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah masih mudahkan kita untuk hadir di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki materi ubasyirukum biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berikan kabar gembira dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghada ilal masjid." Apabila, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salah seorang kalian pergi ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan au yu'allimahu, kemudian niatnya tidak lain dan tidak bukan untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuhu, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala haji dengan pahala haji yang sempurna. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, duduknya kita di majelis ini, kita bersama-sama menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali ke rumah kita membawa pahala haji yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, idza marartum, apabila kalian lewat, ya, firyadil jannah, kata Nabi, di taman-taman surga, farta'u, maka mampirlah kalian di taman-taman surga tersebut. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu ya Nabi? Nabi mengatakan taman-taman surganya Allah adalah majelis-majelis zikir, adalah majelis-majelis taklim. Apabila kalian melewati taman-taman surganya Allah, farta'u, maka mampirlah
duduklah di majelis tersebut agar engkau mendapatkan tumakninah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang keutamaan silaturahim. Kemudian kita berganti dengan tema yang baru, dan saya lupa menyampaikan ya tema ini, yaitu azab bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama kita ada namanya targhib. Targhib adalah motivasi untuk beramal. Akan tetapi di dalam agama kita juga ada tarhib, yaitu ancaman-ancaman. Jadi ya sebagai seorang muslim kita harus bersemangat memiliki roja dalam beramal. Roja adalah harapan-harapan dengan pahala-pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Kemudian juga harus ada sisi khauf di dalam hati kita, yaitu rasa takut dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ya hakikat dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah wasatun bainal khawarij wal murji'ah. Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan antara khawarij dan orang-orang murji'ah. Orang-orang khawarij yang mengedepankan rasa takut sehingga kemudian berputus asa dengan rahmat Allah, sedangkan orang murji'ah mengedepankan rahmat Allah namun melupakan azab dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim berasal dari dua kata, silatun wa rahimun. Silatun artinya menyambung, rahimun artinya kerabat kita yang masih punya hubungan darah dengan kita. Silaturahim adalah menyambung ya tali ya persaudaraan, persahabatan dengan sanak keluarga kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bagi kita untuk memutus tali silaturahim ini. Bapak Ibu, jangan sampai gara-gara warisan kita tidak kenal dengan saudara-saudara kita. Gara-gara warisan kakak beradik berantem, satu keluarga berantem, tidak mengenal antara yang satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Namun memutus tali silaturahim juga memiliki ancaman yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja azab yang akan Allah timpakan bagi orang-orang yang memutus tali silaturahim. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang memutus tali silaturahim akan mendapatkan hukuman yang akan Allah segerakan di dunia sebelum di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat mulia Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu dzunubin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, seluruh dosa-dosa yang dikerjakan oleh seorang hamba, maka azabnya akan Allah Subhanahu wa taala akhirkan sampai hari kiamat tiba. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mengerjakan perbuatan dosa di muka bumi ini, maka Allah tidak akan langsung mengazab kita. Seluruh dosa-dosa yang kita lakukan akan diakhirkan azabnya, balasannya nanti ketika kita telah meninggal dunia dan akan dibalas di akhirat kelak. Kemudian Nabi SAW bersabda, illa, kecuali. Maka illa di dalam bahasa Arab artinya harful istisna, yaitu pengecualian. Seluruh dosa-dosa yang dikerjakan oleh seseorang, balasannya diakhirkan di akhirat
kecuali seseorang melakukan dosa-dosa ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dosa-dosa ini apabila dikerjakan di dunia, maka kemudian azabnya akan Allah percepat. Di dunia akan Allah segerakan azabnya, dan ketika ia meninggal dunia dan ia tidak bertobat, maka akan diazab lagi di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan yang akan kita sebutkan ini tadi, dosa-dosa yang akan kita sebutkan merupakan dosa yang sangat besar, di mana azabnya tidak menunggu di akhirat, namun langsung Allah akan balas di dunia, dan ketika meninggal dunia tidak bertobat, maka akan Allah tambahkan lagi di akhirat. Adapun dosa yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah al-baghyu. Apa itu al-baghyu? Yang dimaksud dengan al-baghyu adalah kezaliman. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, hindari sebuah kezaliman Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sesungguhnya orang yang berbuat zalim, maka Allah Subhanahu wa taala akan segerakan azabnya di dunia sebelum kematiannya di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan hati-hati dengan doa orang yang dizalimi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang dizalimi, walaupun dia tidak beriman kepada Allah, kemudian dia berdoa, maka doanya akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip dalam hidup Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita belum mampu memberikan manfaat kepada orang lain, jangan sampai kita mengganggu orang lain. Jangan sampai kita mendalimi orang lain Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai doa-doa orang lain menghilangkan keberkahan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidaini. Dosa yang akan Allah Subhanahu wa taala segerakan azabnya di dunia sebelum kematiannya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan hilangkan barokah hidupnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka berhati-hatilah dengan kedurhakaan kepada kedua orang tua kita. Ketika seorang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka barokah hidupnya akan Allah Subhanahu wa taala cabut, rizkinya akan Allah seretkan, ya, susah untuk mencari rizki. Pak Ustadz, saya sudah kerja keras banting tulang, berangkat pagi pulang petang Pak Ustadz, namun sepertinya rizki juga tidak cukup Pak Ustadz, kurang terus dalam hidupnya, disusahkan rizkinya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengalami kesulitan rizki, mari tengok bagaimana hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Maka di antara hal yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang hamba dicabut barokah hidupnya ketika seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan di antara bentuk durhaka seorang anak kepada kedua orang tuanya, yaitu anak yang tidak mendoakan kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap selesai kita melaksanakan sholat, di setiap munajat kita kepada Allah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah lupa kita mendoakan kedua orang tua kita. Kemudian pahala atau dosa ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan Allah segerakan azabnya di dunia adalah qati'atur rahim, yaitu memutuskan tali silaturahmi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan memutus tali silaturahmi. Jangan sampai kita memutus silaturahmi dengan saudara-saudara kita. Na'udzubillah, kita memutus silaturahmi dengan kedua orang tua kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dosa memutus tali silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala yu'ajjilu li sahibi fid dunya qoblal maut, akan Allah Subhanahu wa taala segerakan azabnya di dunia sebelum kematian datang kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah yang
azab pertama bagi orang yang memutus tali silaturahmi, orang yang memutus tali silaturahmi, azabnya akan Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia sebelum kematiannya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ia meninggal dunia dan belum bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan azabnya di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian azab memutus tali silaturahmi yang kedua, amalan orang yang memutus silaturahim tertolak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini merupakan sesuatu yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan seseorang yang memutus, ya, hubungan tali silaturahim dengan saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baginda Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baginda Nabi SAW mengatakan, inna a'mala bani Adam, sesungguhnya kata Nabi, amalan-amalan anak Adam tu'radu kullu khamisin lailatul jumu'ah. Sesungguhnya amalan-amalan anak Adam akan Allah Subhanahu wa taala tampakkan di hadapan Allah, yaitu setiap hari Kamis malam Jumat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Fala yuqbal amalu qati'ir rahim, dan Nabi mengatakan, dan Allah tidak akan menerima amalan-amalan seorang hamba apabila ia memutus tali silaturahim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mari kita tengok Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dalam hidup kita. Adakah tali silaturahim yang terputus, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Jika ada, na'udzubillahi min dzalik, sesungguhnya amal-amal seorang hamba, sholatnya, puasanya, ibadah-ibadahnya, hajinya, na'udzubillahi min dzalik, bisa jadi belum diterima Allah karena ya dia memutuskan hubungan tali silaturahim dengan saudara-saudaranya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika masih ada silaturahim yang belum terjalin, maka segera ya kita sambung kembali silaturahim. Jangan sampai kita bermasalah dengan satu orang, kita bermasalah dengan satu keluarga kita, terputus tali silaturahim kita, menjadikan seluruh amalan-amalan kita belum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian azab yang ketiga bagi orang yang memutus silaturahim, ya, orang yang memutuskan tali silaturahim akan menjauhkan pelakunya dari keberkahan rizki dan umur. Masya Allah. Baginda Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari, man sarrahu ayyabsutalahu fi rizkihi, barang siapa yang ingin, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala lapangkan rizkinya, wa yunsaulahu fi atharihi, dan ingin Allah panjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kaidah di dalam agama kita, suatu hadis, suatu nas maka memiliki dua makna. Yang pertama adalah mafhum muwafaqah. Apa itu mafhum muwafaqah? Yaitu nas yang sesuai dengan redaksinya. Maka di dalam hadis ini baginda Nabi SAW mengabarkan kepada kita, orang kalau menyambung tali silaturahmi maka akan mendapatkan dua keuntungan. Keuntungan yang pertama, rizkinya dimudahkan, rizkinya diluaskan, dan yang kedua, umurnya diberkahi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini namanya mafhum muwafaqah. Namun di sana juga ada mafhum mukhalafah, yang artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya, kalau orang memutus tali silaturahim maka juga ada dua azab, ada dua akibat yang ia dapatkan.
Yang pertama, ketika seseorang memutuskan tali silaturahim, maka rizkinya akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, barokah umurnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hiduplah di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang benar. Jangan banyak kita mencari musuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bermusuhan dengan keluarga kita, dengan saudara kita, dengan kedua orang tua kita, sehingga ketika banyak tali silaturahim yang terputus, maka Allah akan menyempitkan rizki kita dan Allah akan menghilangkan barokah umur kita. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ya azab Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang memutus tali silaturahim. Yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memutus silaturahim menyebabkan pelakunya terhalang ya dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang memutuskan tali silaturahim, ya maka dia tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Jadi hadis-hadis yang berbicara tentang azab memutus tali silaturahmi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rata-rata semuanya merupakan hadis-hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Apa kata baginda Nabi SAW? Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, kata Nabi, sungguh tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang beramal di muka bumi ini pastinya ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang yang beramal soleh, dengan begitu luar biasa amal solehnya, namun ia memutuskan tali silaturahimnya, sehingga Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan hadis ini memiliki dua makna. Yang pertama, hadis ini dimaksudkan untuk mereka yang menghalalkan memutus silaturahim tanpa sebab dan tanpa ada faktor, dan ia mengetahui akan keharamannya, yaitu keharaman memutus silaturahim tanpa sebab, maka orang tersebut dihukumi kufur dan kekal di dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, Bapak Ibu, kalau ada orang memutuskan tali silaturahim, kemudian kita nasihatin, Pak, ya kenapa Anda memutus tali silaturahim dengan kakak Anda? Kenapa Anda memutus tali silaturahim dengan orang tua Anda? Dan orang tersebut mengatakan apa? Tidak mengapa, halal memutus tali silaturahim itu. Maka kemudian apa? Jatuh orang tersebut kepada kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian makna yang kedua kata Imam Nawawi, mereka yang memutus silaturahim tidak akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam surga bersama orang-orang yang masuk surga pertama kali. Akan tetapi Allah akan menghukum terlebih dahulu sampai atas waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Maka inilah makna dari layat khulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Maknanya ada dua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang menghalalkan memutus tali silaturahim. Memutus tali silaturahim halal Pak Ustadz, tidak mengapa Pak Ustadz. Maka kemudian apa? Dia jatuh kepada kekufuran. Pak Ustadz, saya memiliki keluarga Pak Ustadz, cuman keluarga ini Pak Ustadz usil sekali Pak Ustadz, menghina saya Pak Ustadz, menghina keluarga saya Pak Ustadz.
Ketika kita datang silaturahmi ke tempatnya, dicuekin Pak Ustadz, kita tidak dianggap, dicaci kita, dihina kita, miskinlah ya, dengan hinaan yang banyak sekali. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz ketika kita tidak pergi ke rumah beliau karena untuk menjaga hati kita? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ya kita harus menjauhi seseorang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah karena sebab tertentu, maka pertama yang harus kita lakukan, kita tidak boleh meniatkan hal tersebut untuk memutus tali silaturahim. Akan tetapi kita tahu diri Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita juga manusia biasa yang kemudian ya kita tidak bisa kemudian kalau dicaci setiap hari. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit menjauh dari saudara kita untuk melindungi hati kita agar tidak sakit hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka insya Allah ini bukan disebut dengan memutus tali silaturahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz, ya kita punya teman di medsos Pak Ustadz, cuman kalau melihat postingannya Pak Ustadz, aduh kan gitu ya. Ya daripada kemudian ada yang mengatakan ya kalau nggak suka nggak usah dibaca, namanya manusia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lihat tulisan mau ndak mau kadang-kadang kita baca. Ketika kita baca statusnya bikin kita nggak enak Pak, kan gitu ya. Maka kemudian boleh kemudian kita blokir ya orang tersebut untuk menjaga hati kita. Mungkin yang diposting ya berupa menghibah ya, yang diposting membawa keributan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehingga kemudian tidak mengenakkan hati kita. Maka kemudian kita mencoba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melihat postingan-postingan tersebut, sehingga kemudian tidak membawa ya hati kita ya kepada hati yang tidak bersih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian azab kelima bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, memutus silaturahim menjadi penghalang turunnya rahmat Allah. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau beramal itu maka beramalah yang sungguh-sungguh. Qaribu yaitu mendekatlah kepada Allah, wasaddidu dan bersungguh-sungguhlah dalam beramal, kata Nabi. Jadi ya Nabi memerintahkan kita Bapak Ibu untuk bersungguh-sungguh dalam beramal. Kalau mendekat dengan Allah, sungguh-sungguh mendekatnya dengan Allah. Namun Nabi mengatakan wa'lamu, namun ketahuilah, annahu la yanju ahadun minkum bi amalihi, kata Nabi. Namun ketahuilah, walaupun engkau beramal dengan amalan yang sangat luar biasa, kalian tidak akan masuk ke dalam surganya Allah dengan amal-amal kalian. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Nabi apa? Kita tidak akan masuk surga Bapak Ibu dengan amalan-amalan kita. Pak Ustadz, saya kan sudah rajin sholat ke masjid, berangkat ke masjid doa Pak Ustadz ya sebelum adzan berkumandang, kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlalu pede Pak kalau kita ingin masuk surga dengan amalan-amalan kita Pak. Allah berikan waktu kepada kita 1 kali 24 jam Pak, sehari semalam 1 kali 24 jam, dan kita gunakan untuk ibadah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah setiap kali kita melaksanakan sholat 5 waktu Pak. Ya Bu, sekali kita sholat 5 waktu itu kira-kira berapa menit Pak? Pak Ismet, kalau kita sholat 5 waktu Pak, hitung pas sholatnya itu berapa menit paling kita sholat Pak? 5 menit, Masya Allah, 5 menit. Jujurin Pak Ismet, 5 menit Pak Ustadz. Ada yang mengatakan 10 menit Pak Ustadz. Udah hebat lah 10 menit Pak.
Ya, kita katakan dengan ibadah terhebat, yaitu setiap kali sholat kita menggunakan waktu 10 menit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 10 menit dikali 5 berapa Bapak Ibu? 50 menit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang yang sholatnya khusyuk Pak, setiap kali sholat maka dia menggunakan waktunya 10 menit untuk sholat. Kalau 10 menit dikali 5 itu adalah 50 menit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, kita dengan modal 50 menit, padahal waktu yang Allah berikan kepada kita 1 kali 24 jam, dengan pedenya kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, 10 menit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu orang yang paling khusyuk. Kalau enggak khusyuk rata-rata 5 menit, 6 menit. 5 menit, 6 menit, khusyuknya sama tidaknya kira-kira banyak mananya Pak? Jujur Pak, kita sholat 5 menit, 6 menit, khusyuk sama tidaknya, banyak khusyuknya atau tidaknya Pak? Kalau banyak tidaknya alhamdulillah, berarti jujur, termasuk ustadznya ngomong dicorong ini Pak, kan gitu ya. Maka kemudian banyak tak khusyuknya kita Pak. Ya, kemudian kita ingin masuk surga dengan amalan kita yang sedikit itu pun tidak khusyuk Pak. Maka baginda Nabi SAW mengatakan, ya annahu la yanju ahadu minkum bi amalihi, dan kalian, kata Nabi, tidak akan masuk surga dengan amalnya. Para sahabat pun berkata, qalu wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan Anda ya Rasul? Anda seorang nabi yang amal ibadahnya luar biasa, paling baik Pak amalannya Nabi SAW. Kemudian para sahabat, apakah juga dengan Anda ya Rasul? Ya, apakah Anda seorang nabi yang ibadahnya luar biasa juga tidak masuk surga dengan amalanmu ya Nabi? Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala ana, dan juga aku, kata Nabi SAW, tidak masuk surga dengan amalan-amalanku. Coba, kalau Nabi saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, beliau mengatakan beliau tidak masuk surga dengan amalan-amalannya, apalagi kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Illa ayyataghammadaniyallahu birahmatin minhu wa fadlin. Ya, aku masuk surga, kata Nabi, karena rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi jangan kemudian kita salah berpikir Pak. Pak Ustadz, kita kan gak masuk surga dengan amalan kita. Kalau seperti itu ngapain kita sholat Pak Ustadz? Ngapain kita beramal Pak Ustadz? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sholat, kita beramal untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan rahmatnya Allah itu kita akan dimasukkan ke dalam surga. Nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, seorang hamba ketika dia menyadari hal ini Bapak Ibu, maka dia tidak akan takabur dengan amal-amalannya Pak. Ya, kenapa Pak sholat? Kenapa ibadah Bapak Ibu? Saya sholat, saya ibadah, sangat sedikit ibadahnya, nggak baik ibadahnya, jelek ibadah kita Pak, nggak ada khusyuk-khusyuknya. Namun saya beribadah, walaupun tidak khusyuk, saya tetap beribadah. Kenapa? Agar mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau nanti Allah mau masukkan ke dalam neraka Pak, oh ini ada orang, Masya Allah, kan gitu ya, walaupun ibadahnya nggak khusyuk, akan tetapi kemudian apa? Oh ini rajin pergi ke masjid. Masya Allah, ini orang Masya Allah rajin pergi ke masjid, datang ke majelis taklim, walaupun sampai tempat kajian tidur terkantuk-kantuk Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, sehingga kemudian apa? Itu mendatangkan rahmatnya Allah Pak. Jadi Allah kalau memasukkan ke dalam neraka itu, oh ini dulu orang walaupun terkantuk-kantuk datang ke pengajian, kan gitu ya, sehingga Allah kasihan kepada kita dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Itu Pak. Ya, namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la tangzilur rahmah ala qaumin fihim qati'ur rahim, kata Nabi, sesungguhnya rahmat Allah, kata Nabi, tidak akan turun kepada orang yang memutuskan tali silaturahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, na'udzubillahi min dzalik Pak. Ngeri Pak kita kalau kemudian apa? Ya, membahas tentang azab memutus tali silaturahim Pak.
Ya, kira-kira hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak nggak di tengah-tengah masyarakat orang yang memutuskan tali silaturahim, Pak? Banyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Gara-gara hal sepele kemudian memutuskan tali silaturahim. Maka ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita harus takut kepada Allah dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Azab yang keenam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang memutuskan tali silaturahim, Allah akan memutus hubungan dengan orang yang memutus tali silaturahim. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya. Maka di antara doa yang kita panjatkan setiap hari Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain abadan. Ya Allah yang maha hidup, ya, yang maha kekal, perbaiki seluruh urusanku ya Allah, dan janganlah engkau biarkan kami untuk menyelesaikan satupun dari permasalahan kami, dan jangan pernah engkau tinggalkan kami untuk menyelesaikan problematika kami ya walaupun sekejap mata. Itu doa kita, Pak. Kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, tidak ada ya daya dan upaya kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memohon pertolongan Allah, Pak. Ya di setiap langkah kehidupan kita. Namun baginda Nabi SAW bersabda, Innar rahima sijnatun minar rahman. Kata Nabi SAW, rahim atau silaturahim itu merupakan pecahan kata dari nama Allah, yaitu Ar-Rahman. Faqalallah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, man wasolaki wasoltuhu. Siapa saja yang menyambung tali silaturahim, maka aku akan menyambung hubungan dengannya. Waman qata'aki qata'tuhu, dan barang siapa memutus tali silaturahim, kata Allah, maka aku akan memutus hubungan dengannya. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana Pak kondisi seorang hamba ketika Allah sudah enggan menyambung hubungan dengannya, Pak? Ya, kalau Allah sudah tidak mau menolong Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lantas kepada siapa kita meminta pertolongan? Maka seorang hamba kita membutuhkan pertolongan Allah, kita membutuhkan bantuan Allah, Pak. Namun Allah enggan memberikan pertolongan ya kepada orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azab yang ketujuh, orang yang memutus silaturahim akan mendapatkan laknat dari Allah. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat yang ke-25. Allah mengatakan, walladzina yanquduna ahdallah mim ba'di mitsaqih, dan orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh, ya, yaitu orang-orang yang memutuskan keimanannya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan orang-orang yang memutus silaturahim padahal Allah memerintahkan untuk menyambung tali silaturahim itu, ya, ayyusala wa yufsiduna fil ard, dan orang-orang yang merusak di muka bumi, ya, para perampok, ya, dan lain sebagainya, Pak, yang mencuri uang rakyat, ya, ulaika, mereka itulah kata Allah, lahumul la'nah, akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, walahum su'uddar, dan dia akan dikembalikan ke dalam api neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memutus tali silaturahim, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan orang-orang yang memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk menyambungnya, maka mereka itulah kata Allah orang-orang yang akan mendapatkan laknat Allah, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam yang sangat mengerikan. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian azab memutuskan tali silaturahim yang terakhir, yang ke-8, orang yang memutus silaturahim akan ditunda
ampunan dosanya. Maaf ya, naudzubillahi min dzalik. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tu'radu a'malun nas fi kulli jumu'atin marrataini. Kata Nabi, amal-amal seorang hamba akan diperlihatkan di hadapan Allah setiap pekan 2 kali, Pak. Yang pertama yaumal itsnain, Allah akan mengangkat amal-amal seorang hamba setiap hari Senin, wa yaumal khamis, dan juga setiap hari Kamis, Pak. Maka ada di dalam agama kita syariat puasa Senin dan Kamis. Pak Ustadz, kenapa kok disyariatkan puasa Senin dan Kamis? Karena setiap Senin dan Kamis amal-amal seseorang diperlihatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan setelah dilihat oleh Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, Pak. Maka kemudian fayughfaru likulli abdin mu'minin, maka Allah Subhanahu wa taala setelah melihat, kita lanjutkan sebentar, setelah Allah melihat amal-amal seorang hamba, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba yang mukmin. Illa, kecuali ya hamba yang tidak Allah ampuni, abdan bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali 2 orang yang masih masih kemudian memiliki hubungan yang tidak baik dengan saudaranya, ya ini masih memutus tali silaturahimnya. Fayuqalu utruku awirku hadaini hatta yafi'a, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai malaikat, biarkan saja ya 2 orang tersebut belum akan mendapatkan ampunanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah azab ketika seseorang memutus tali silaturahim. Yang pertama, orang yang memutus silaturahim, maka azabnya akan Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amalan orang yang memutus silaturahim belum diterima oleh Allah. Yang ketiga, memutus silaturahim menghilangkan keberkahan rizki dan barokah umur. Yang keempat, memutus silaturahim menyebabkan pelakunya terhalang masuk surga. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang memutus silaturahim akan terhalang dari mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang memutus silaturahim, maka Allah akan memutus hubungan dengannya. Yang ketujuh, orang yang memutus silaturahim akan mendapatkan laknat Allah. Dan yang kedelapan, orang yang memutus silaturahim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah belum mengampuni dosa-dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dimudahkan kita untuk terus menyambung tali silaturahim dan dihindarkan kita dari dosa memutus tali silaturahim. Demikian yang bisa kita sampaikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita tutup majelis kita dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.